نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة وبعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وصلاحا وتقا يا رب العالمين اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى الدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Setelah muji Allah atas segala limpahan karunia-Nya, nikmat-Nya, keutamaannya kepada kita, dan bersalawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita sama-sama di hari Jumat yang berkah ini untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan kualitas iman, takwa, dan ibadah kita kepada Allah. Karena itu sebaik-baik bekal kita untuk kembali kepada Allah. Selain daripada itu, tujuan Allah menciptakan kita bukan hanya tentang ibadah. Karena jika dicukupkan kita diciptakan untuk ibadah saja, demi Allah, sungguhnya Allah cukup dengan para malaikatnya yang selalu beribadah tanpa bermaksiat. Maka ada tujuan lain selain kita untuk beribadah di atas muka bumi ini. yakni tujuan kita diciptakan adalah untuk menjadi pendiri, penghidup daripada syariat Allah di atas muka bumi ini. Sebagaimana visi Allah sampaikan di surah Al-Baqarah ayat ke-30. Inni ja'idun fil ardi khalifah. Khalifah bermakna berartian Allah ingin menjadikan di atas muka bumi ini sebuah pemimpin pengganti yang dimana tugasnya adalah memakmurkan bumi, menghidupkan syariat Allah, menghidupkan hukum-hukum Allah yang tercantum dalam Al-Quran untuk kita praktekkan dalam berkehidupan sehari-hari kita yang sesaat ini. Di mana Allah Ta'ala telah menjadikan kita, menciptakan kita, maka Allah jualah yang mengatur kita. Maka siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah, fa ulaika humul fasiqun. Di ayat yang lain di surah yang sama, wa man lam yahkum bima anzalallah, fa ulaika humul zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallah, fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah akan digolongkan sebagai golongan yang fasik, gemar berbuat dosa, di mana dosanya suka merusak di atas muka bumi, menumpahkan darah dan seterusnya. Atau sebagai golongan yang zalim, yang selalu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, bersandarnya pada Allah, berhukumnya bukan hukum dengan Allah, aturannya bukan aturan Allah, maka dia termasuk yang zalim, atau bahkan terburuknya adalah dihukumi sebagai orang kafir. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bisa memberikan persembahan ibadah yang baik
dan mampu menerapkan hukum syariat Allah di atas muka bumi ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Di antara hukum-hukum yang Allah ingin atur adalah tentang bagaimana kita berhukum dalam beribadah. Ya. Jangan sampai ibadah kita yang kita kerjakan betul-betul seperti debu yang tidak ada nilainya ketika dihempas oleh angin. Maka mari kita perbaiki ibadah kita, kualitas ibadah kita dengan memperbaiki niatnya, merujuk tentang perintahnya, dan juga merujuk kepada siapa kita bercontoh. Maka segala ibadah dia hukumnya haram asalnya, kecuali ada perintah yang telah ditetapkan, lalu kemudian ada contoh yang telah diberikan juga, dan juga perbaikan daripada niat dari setiap ibadah. Maka ibadah-ibadah yang kita kerjakan harus sesuai dengan perintah dari Allah, sesuai dengan contoh dari Rasulullah, dan juga niat yang lurus semata-mata mengharap keridhaan Allah. Pembahasan yang lalu kita membahas bagaimana kita bersuci. Yang kita bahas adalah wudu. Lalu berikutnya kita akan membahas bagaimana untuk bersuci dengan mandi dan seterusnya. Jemaah hadirin rahimani wa rahimakumullah, Masjid Jami'. Nah, jadi Baitus Salam. Dalam kitab fikih sunnah, pemahaman sesuai sunnah tentang fikih ibadah, bahwasanya kami sedikit mengulang, bersuci ketika menghadap Allah diperlukan dua hal. Bersuci secara hakiki dan juga hukmi. Yang maksud di antara hukmi dan hakiki adalah rohani dan jasmani. Kita harus mempersuci jasmani berikut rohani kita ketika kita beribadah kepada Allah. Yang maksud bersuci secara rohani atau bagian daripada ruhiyah kita adalah kita mensucikan, hukmi. Bersuci secara hukmiyah adalah kita mensucikan hati kita. Hakikat thaharah hakikiyah adalah mensucikan hati kita, pikiran kita dari berbagai penyakit dan dosa-dosa. Adapun bersuci secara hukum adalah bersucinya kita, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran yang ada melekat pada badan atau pakaian atau pada tempat yang akan menjadi tempat ibadah kita. Maka dua kesucian ini harus tetap dijaga oleh hamba-hamba Allah ketika dia menghadap kepada Allah. Kesucian yang hakiki adalah di mana seorang hamba menjaga hatinya dari penyakit yang bisa merusak dari ibadah. Taharatu haqiqi. Dia menjaga hatinya dari hasad, dengki, mengadu domba, dan berbagai hal penyakit hati yang bisa merusak ibadah. Riya, ya, ingin dilihat, ingin dianggap, dan banyak hal lain. Sombong dari ibadah yang telah dikerjakan. Na'udzubillah min dzalik. Ini diantara penyakit-penyakit hati yang wajib kita bersihkan. Juga niat yang harus semata-mata lurus karena Allah. Maka kesucian daripada rohani ini wajib kita perhatikan. Lalu yang berikutnya adalah bersuci
dari kotoran-kotoran yang melekat pada badan dan pakaian serta tempat ibadah kita dengan cara wudhu, mandi, atau dengan tayamum. Maka bersuci mandi ketika kita mandi janabah, mandi wajib yang diawali walaupun secara mandi yang dilakukan secara umum langsung ya membasuh seluruh badan itu diperbolehkan. Namun ada mandi yang dia betul-betul memperhatikan tata cara adab-adabnya yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang di antara pertama dia membersihkan kemaluannya, mohon maaf, ya, dibersihkan dahulu, lalu kemudian baru setelahnya berwudu. Ada yang berwudu adalah untuk memperhatikan sela-sela terkecil yang terselip ketika di mana ketika mandi ini wajib terbasuh. Maka dengan adanya diawali dengan wudu, sela-sela jari, sela-sela kaki, ya, telinga itu betul-betul terbasuh dengan baik. Rongga hidung juga termasuk. Ya. Maka wudu ini menjadi adab-adab sebelum mandi wajib. Lalu yang berikutnya baru dibasuh dari sebelah kanan, kiri, lalu seluruh tubuhnya. Dengan niat membersihkan diri dari hadas besar. Ya. Yang diwajibkan untuk mandi hadas besar adalah orang yang junub atau ihtilam, bermimpi basah, lalu kemudian suci dari hadas berupa haid, nifas. Ya. Kemudian yang terakhir adalah ketika memandikan jenazah. Ya. Demi Allah, Allah sangat memperhatikan tentang kesucian, bahkan sampai mayit pun harus diperhatikan tentang kesuciannya. Lalu kemudian tentang bersuci menggunakan debu atau tayamum. Ya. Ibadah ini turun ketika ada kejadian di antaranya sahabat yang berperang di jalan Allah pada suatu tempat yang dimana cuaca dinginnya sangat ekstrim. Lalu kemudian ada terjadi di antara para sahabat ini mimpi basah. Lalu kemudian mereka ini berdebat tentang bagaimana dia harus bersuci. Para sahabat bersepakat bahwa dia harus mandi wajib. Yang dimana sesungguhnya mandi wajib saat itu betul-betul menyiksa. Dingin yang begitu luar biasa dari cuaca, berikut air yang dinginnya juga menusuk ke dalam tulang. Lalu qadarullah sahabat itu dia betul-betul bersuci dengan mandi, namun yang terjadi setelahnya adalah Allah qadarkan beliau wafat. Ya. Maka ini menjadi pelajaran penting bagi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mereka ini tidak bertanya pada saat itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pernyataannya dan ketetapannya bahwa diperbolehkan untuk bertayamum untuk ketika kondisi cuacanya ekstrim dinginnya saat dia hadas besar. Maka sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mendapatkan pelajaran penting ketika berpendapat, ya, terutama tentang ibadah ini. Sehingga tayamum ini diantaranya ketika cuaca ekstrim dingin yang tidak baik untuk kondisi kita atau bahkan mengancam jiwa kita, maka ada baiknya kita bertayamum terlebih dahulu untuk mengamankan itu. Ya. Setelahnya jika cuaca telah menjadi normal, maka ketika mendapati air kita lanjutkan untuk bersuci. Sudah wajib untuk bersuci dengan mandi. Ya.
Ini bagian tayamum. Kemarin kita sudah membahas bagaimana wudhu, tahapannya, lalu kemudian mandi tadi barusan. Sekarang untuk tayamum. Maka kita mencari untuk bertayamum ini adalah debu yang suci. Ya. Di antara debu yang suci biasanya menempel di atas, di dinding atau di jendela, pintu atas, bagian atasnya. Ya. Tembok. Ini debu yang suci. Ditepuk satu kali, lalu kemudian diusap. Famsahu biwujuhikum wa aidikum. Dalam Al-Quran disebutkan. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka hendaklah kalian bertayamum dengan debu yang suci. Sa'idan thayyiba. Famsahu, maka usaplah olehmu biwujuhikum wa aidikum. Wajah secara menyeluruh satu kali. Lalu mengambil debu untuk kedua kalinya yang suci diusapkan kepada kedua tangan. Ada yang berpendapat sampai siku, ya, satu kali basuhan masing-masing, atau hanya di tangan saja, punggung dan telapaknya, Ya. Dua pendapat ini dibenarkan. Silakan ingin mengambil pendapat yang mana, kedua-duanya diperbolehkan. Ya, masing-masing mazhab telah memberikan pendapatnya. Lalu berikutnya, setelah kita selesai bagaimana cara bersuci, kita membahas bagaimana atau apa saja macam-macam dari najis. Ya. Anwa'un najasat. Berbagai macam jenis najis. Yang pertama dan yang kedua sekaligus. Pertama dan kedua adalah kotoran dari manusia yang keluar dari kubul dan dubur. Ya. Buang air besar maupun kecil. Ini berpendapat keduanya najis. Maka betul-betul harus hati-hati ketika membuang hajatnya. Ya. Contoh terbaik yang disampaikan Rasul untuk membuang hajat, jika tidak ada uzur, maka baiknya dalam kondisi jongkok, ya. Di mana itu telah dicontohkan Rasulullah SAW. Adapun dewasa ini ada yang punya keluhan dari kaki, ya. Yang jika jongkok terlalu lama terjadi apa, Ibu, Bapak? Kesemutan, lututnya nyeri, ya, nggak bisa bangkit misalkan, maka diperbolehkan dengan toilet duduk. Namun tidak bisa dipungkiri ketuntasan ketika buang hajat ini memang terbaiknya dengan cara jongkok, ya, sehingga segala yang ada di dalam perut, usus besar untuk kotoran besar, ya, dan kandung kemih untuk kotoran yang cair, air seni, itu akan tuntas ketika jongkok, ya. Dimana ketika kita jongkok, usus besar sebelah kiri itu betul-betul tertekan, benar-benar tertekan dengan berat badan kita, ya, dengan paha sebelah kiri yang ditekuk juga. Maka ketika mensucikan jenazah, kita perut sebelah kiri, karena di sini usus besarnya, ya, yang dia sudah siap untuk dikeluarkan, ditekan pelan-pelan, betul-betul. Nah, ketika ada sembelit pun dirasa pada kita, tekan-tekan situ area kiri kita, ya, untuk membersihkan sampai tuntas. Jika kondisinya tidak bisa berjongkok atau tadi kondisi jenazah yang sudah hanya berbaring, nah, dibersihkan dari sebelah kiri, betul-betul ditekan pelan-pelan sampai keluar semuanya. Kaki diangkat, jenazah kaki diangkat, tiduran, ditekan pelan-pelan, dibersihkan, disucikan. Ya. Adapun kondisi seorang yang masih sehat, dia jongkok, insya Allah akan lebih tuntas dan bersih. Begitupun untuk mengeluarkan air seni dengan kondisi jongkok,
itu bagian daripada sunnah, dan menjaga diri dari cipratan yang bisa mengakibatkan najis menempel pada organ badan atau pakaian kita. Ketika seseorang, kondisi buang air kecilnya berdiri, maka cipratannya bisa boleh jadi lebih jauh, lebih tinggi jika kondisinya berdiri. Ya. Dan itu dibalik menjalankan sunnah Rasul buang air kecil dengan cara jongkok pun itu ada sisi rahasia kesehatannya yang boleh kita pahami. Untuk saat ini banyak penyakit, apa sebutannya? Kalau kencingnya susah sebutannya apa? Kencing batu, prostat ya. Itu kenapa? Karena terbiasa kencingnya berdiri, tidak tuntas. Di mana air seni itu adalah kumpulan zat-zat yang sudah tidak bisa terpakai diserap oleh tubuh. Ada zat garam, zat besi, atau bahkan kolesterol yang sudah tidak bisa diserap sama tubuh, yang harusnya dibuang itu menyisakan di saluran kandung kemih itu, dan lama-lama mengkristal. Nah itu dia, sehingga menjadikan bongkahan batu yang kalau kita pikir emang kita makan batu apa, kok bisa-bisanya ada sumbatan berupa batu. Nah ini berbeda ketika kondisi seorang buang hajat, buang air kecilnya ini dengan jongkok, maka betul-betul akan ditekan kandung kemih dengan tubuh kita sehingga akan tuntas. Dan itu kebanyakan perempuan telah mempraktekkannya, sehingga tidak ada ceritanya perempuan kena keluhan-keluhan tadi ya, kecuali ada beberapa hal anomali yang tidak pantas bagi perempuan dilakukan. Maka ini adalah bagian dari sunnah ya, buang hajat. Diperhatikan betul-betul agar tidak menciprat kemana-mana, betul-betul terjaga, lalu bersucinya dengan sempurna. Ada baiknya mendehem, dehemnya bagian perut ya, bukan di tenggorokan tapi di perut, penekanan di situ. Ada deheman atau apa istilah lainnya ya, untuk kita bisa menekan lebih bersih dari kotoran yang tersisa di dalam. Jangan sampai kondisinya ketika kita selesai, kadang sambil jalan masih netes keluar. Nah ini naudzubillah, jangan sampai. Jika ada didapati penyakit yang seperti itu, bagaimana kondisinya ketika akan sholat? Maka ketika akan sholat, dia betul-betul apa istilahnya, bukan mengganjal, tapi betul-betul memampetkan lah istilah kasarnya ya, atau boleh dibilang pempesan dulu biar tidak kemana-mana. Ini bagian dari uzur ya, agar kesucian tetap terjaga. Lalu berikutnya najis yang ketiga madhi, dan juga keempat wadi. Nah, ini cairan yang keluar dari kemaluan selain air mani. Nah, air mani banyak pendapat menjelaskan bahwa dia tidak najis. Ada yang mengatakan najis ya. Namun perlu garis bawahi, yang jumhur kebanyakan mengatakan tidak najis, sebab manusia tercipta bukan dari najis. Nah, seperti itu ya. Manusia diciptakan dari air mani. Air mani adalah saripati tanah. Nah, jadi segala makanan yang tumbuh dari tanah itu saripatinya menjadi air mani, dan manusia tercipta dari itu. Maka banyak yang jumhur ulama mengatakan tidak najis. Berbeda dengan madhi dan wadi. Berikutnya
Yang kelima adalah darah haid. Nah, ini udah jelas ya. Kita hanya sharing mengulang saja ya. Kemudian kotoran hewan yang keenam. Yang hewannya ini tidak dimakan. Hewannya tidak dimakan. Ada pendapat hewan yang dagingnya dimakan, kotorannya tidak najis. Ada yang berpendapat seperti itu. Namun pendapat terkuat juga yang jumhur mengatakan segala kotoran. Kotoran hewan yang dimakan dagingnya ataupun tidak dimakan itu juga najis. Dan tinggal bagaimana ingin ambil pendapat. Monggo. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh adalah air liur anjing. Ya, air liur anjing. Ini najis yang termasuk berat, ya. Dalam kondisi basah. Dalam kondisi basah. Ketika kita dikenai air liur anjing, maka bersucinya betul-betul diperhatikan. Ada berpendapat dia membolehkan dirinya untuk memelihara anjing. Ya. Kenapa? Karena cara bersucinya telah diatur sehingga dia tidak bermasalah untuk memelihara anjing. Dan ada beberapa pendapat dari mazhab yang memang membolehkan memelihara anjing untuk penjagaan rumah. Ya. Adapun jika seseorang tidak ingin direpotkan dengan cara bersucinya, mensucikannya, maka dia mengharamkan dirinya untuk memelihara anjing. Maka jika kita ada satu kondisi sedang berjalan terus anjing ini meper-meper, ngerti meper-meper ibu bapak? Nempel-nempel badannya ke kita. Nah, itu gimana? Kalau kondisinya sama-sama kering, maka insya Allah tidak masalah. Walaupun air liur itu kan ada di mulutnya, namun tidak jarang dia ini sering mandi. Nah, kalau mandinya hewan itu kan gimana? Menjilat. Nah, kalau kondisi kita misalkan tangannya basah atau kakinya basah, terus kena anjing dari bulu-bulunya, maka itulah menjadi najis. Karena kondisinya basah ketemu kering itu jadi najis. Kecuali kering sama kering, ya itu tidak najis, tidak masalah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa air liurnya menjadi najis? Nah, ada yang bisa jawab? Ibu, bapak, dapat hadiah nih, umroh nih. Karena, oh ya, kalau patuh taat, Allah udah ngomong najis ya najis gitu ya. Tapi ternyata dari sisi kesehatannya adalah bahwa anjing atau hewan yang serupa, tapi lebih besarnya di anjing ya, itu tidak punya pori-pori di tubuhnya. Tubuhnya isinya adalah bulu, sehingga segala macam kotoran ada di air liurnya. Nah, begitu ya. Nah, ketika dideteksi dari alat untuk memperbesar bakteri, ya begitu, itu luar biasa kandungan kotorannya, bakterinya dan seterusnya, ya. Dan itu betul-betul diperhatikan Rasul. Ketika diuji dengan zat kimia boleh dibilang bisa mensucikan yang bakteri terjahat gitu, diteteskan pada air liur anjing masih belum bisa mematikan bakteri-bakteri yang ada di air liur itu. Ini penelitiannya. Di penelitian seperti itu. Sampai dicek bersucinya, membersihkannya dengan ditutupi tanah saja, ditaburi tanah, ya. Maka langsung bakterinya kalah atau mati. Masya Allah. Dan ini nggak ada di zaman nubuah dulu, ketika disampaikan bagaimana manfaatnya tanah untuk bersuci segala macam, tidak disampaikan. Baru sekarang ilmuwan membuka dari tabir manfaat itu semuanya, sehingga tanah ini betul-betul luar biasa.
Nah, ilmu tambahan untuk tanah tadi. Ada seorang, jujur saja, guru untuk pengobatan yang kami pelajari, itu beliau ingin eksperimen bahwa tanah ini betul-betul bisa bermanfaat ketika seseorang keracunan. Nah, ya, maka beliau rahimahullah sudah meninggal kemarin, mencoba dirinya dipatuk ular kobra. Patuk ular kobra. Subhanallah. Lalu tanpa penanganan medis beliau langsung ngapain Ibu? Bapak? Apa mandi tanah gitu? Bukan. Dia seduh tanah itu macam kopi. Ya. Wallahi, ini bukan main-main. Dan racunnya pun berbisa luar biasa. Diseduhlah itu kopi tanah gampangannya ya. Pakai air hangat yang kira-kira langsung minum. Jangan panas. Itu racun keburu menjalar ke tubuh, repot nanti. Jadi itu diseduhnya kopi tanah itu dengan air hangat, disaring lalu diminum langsung sekaligus. Ya. Alhamdulillah beliau tidak kenapa-napa. Aman saat itu. Dan bertahun-tahun setelahnya aman, nggak ada masalah. Ternyata diusut tanah itu dia kandungannya sempurna. Nah, diibaratkan pakai fisika atau apa gitu. Misalkan tanah ini zat kandungannya ABCD. Nah, gitu ya, ABCD. Dan ketika kita keracunan, si racun ini dia merenggut zat yang dibutuhkan oleh tubuh. 1 atau 2 di antara 4. Jadi diambil, diserap. Misalkan 2 zat yang diserap diambil oleh si racun ini, sehingga kita kekurangan imun, akhirnya kita lemas, mual-mual dan seterusnya karena keracunan tadi ya. Maka tanah ini dia sumber zat yang lengkap untuk manusia, yang dimana penciptaan kita pun dari saripati tanah. Masya Allah. Ketika diambil sebagian tanah untuk pengobatan keracunan tadi, demi Allah. Dan itu sudah dibuktikan oleh kawan-kawan kami sejawat untuk pengobatan keracunan langsung. Ya, diberikan kepada yang keracunan, qadarullah, dengan izin Allah baik-baik saja. Aman. Ya, menjadi membaik. Yang sudah keracunan menjadi lebih baik. Jangan ada pertanyaan, tanahnya yang model kayak apa, ngeduknya berapa meter dulu, nanti keburu kejang-kejang meninggal. Nah, jangan seperti Bani Israel nanya lagi. Udah judulnya tanah, mau tanah liat kah, mau tanah kuning, merah dan seterusnya. Judulnya adalah tanah. Bismillah ya. Ini bagian keilmuan. Wallah, saya bersaksi ini keilmuan yang baru didapat, nggak ada di mana-mana. Ya. Jadi tanah ini unsurnya lengkap untuk kebutuhan diri kita. Tapi jangan tiba-tiba ujuk-ujuk bikin kopi tanah. Jangan aneh-aneh. Itu dibutuhkan ketika darurat saja. Begitupun cara bersuci dari anjing air liurnya. Ya, Masya Allah. Berapa kali basuhan? Berulang-ulang. Yang sabda Nabi 7 kali. Di antaranya dengan tanah. Entah dilarutkan dengan air atau langsung diusap. Tanah itu dibalurkan ke tubuh, digosok-gosok baru siram. Nah, gitu ya. 7 kali. Gitu. 7-nya gimana? Nah, itu lagi pertanyaan. Jangan banyak nanya, udah langsung aja dibasuh. Basuhnya gelas kah atau segayung kah? Kira-kira ya. Yang kira-kira tidak mubazir. Maka untuk anjing seperti itu. Yang menjadi masalah hanya air liurnya.
Dalam Islam yang menjadi masalah untuk mengganggu ibadah kita adalah air liurnya. Yang kedelapan adalah babi. Nah, ini paling yang sudah apa ya? Ini dari ujung sampai ke ujung, ya, dari hidung sampai ekornya ini betul-betul diharamkan segalanya. Ya. Walaupun kata orang yang sebelah itu daging paling nikmat katanya. Namun Allah sudah memberikan statementnya, ketetapannya untuk kita bahwa dia betul-betul diharamkan. Maka kita harus hati-hati ya dalam menjaga diri kita dari babi ini. Kenapa menjadi haram? Sebabnya gitu loh. Bukan alasan cacing pita, tapi karena memang kehidupannya ini sangat amat jorok. Lalu kemudian ibu tahu komplotan babi yang diracun biar mati, tapi mereka nggak mati-mati. Kenapa? Karena biasanya mereka juga berkubang di tanah. Nah, kalau boleh tahu tuh. Rumah mereka kadang di tanah-tanah ya. Kalau babi liar itu ngeruk tanah, diracun kayak apa nggak mati. Kenapa? Itu tadi tanah itu mengandung zat yang sempurna ketika keracunan. Diracun kayak apa nggak mati, malah tetap berkembang biak. Maka jangan ada pembeda antara kalau di kitab sebelah ketika Allah mewahyukan dalam kitabnya itu mengharamkan babi, mereka ganti rubah babi hutan sehingga babi ternak seolah halal. Kalau kita semuanya diharamkan, mau itu bentuk babi hutan kah, babi ternak kah, semuanya menjadi haram karena memang sifat karakternya buruk, kehidupannya pun buruk. Nah, ini yang menjadi pengharaman dasarnya itu. Dan Islam mengatur betul-betul sampai hewan-hewan yang memang diharamkan itu diperhatikan. Kenapa? Karena jika seorang manusia memakan hewan yang maaf ada sifat gak baiknya dari hewan itu akan diwarisi oleh yang makan. Ya, maaf. Makan monyet, ular, dan lain-lain yang diharamkan. Itu akan mewarisi sifatnya. Tamaknya. Ya. Siapa yang dikenal tamak? Hewan apa? Monyet. Pernah lihat video orang Afrika ngejebak monyet? Ada lubang sebesar tangan monyet, di dalamnya kasih kacang-kacangan. Dia ambil semuanya dan gak bisa ngeluarin tangan. Padahal ngambilnya satu-satu itu bisa. Tapi saking tamaknya, ada video dikasih masukin ke mulut, dikasih kacang masukin mulut sampai mulutnya gede. Betapa tamaknya. Maka orang-orang yang dia makan hewan-hewan yang diharamkan tadi, dia mewarisi sifat dari hewan tersebut. Babi sama, ya, terus ular, pokoknya penyakit-penyakit lah. Naudzubillah min dzalik. Ya. Maka jangan sampai kita terjerumus pada hal-hal tersebut tadi. Daging babi, ya itu najis, sudah ketetapan. Lalu kemudian yang berikutnya adalah 9 bangkai. Nah, bangkai apapun selain manusia, bangkai ini najis, ya. Catatan pengecualiannya manusia tidak najis, kemudian serangga yang tidak mengalir darah padanya, ya, maksudnya darahnya tidak banyak. Kemudian bangkai ikan itu masih diperbolehkan. Bangkai tersebut. Selebihnya najis, insyaallah ya. Berikutnya yang ke-10 adalah bagian atau organ yang
potong dari hewan yang hewannya ini masih hidup. Contoh, tanduk, ekor ya dipotong. Terus kalau ayam bisa paruhnya ya, tulang, kecuali kering sudah. Terus apanya lagi biasanya? Ada telinga dipotong ya, biar tanda, biasa di kambing atau di sapi dipotong segitiga, itu persegi tiga. Nah, jadi hewan-hewan yang bagiannya dipotong tapi hewan itu masih hidup, maka dia bangkai. Tidak boleh dimanfaatkan. Misalkan pengen makan daging kambing, motong dari ekornya dulu gitu loh. Nggak boleh ya, sop buntutnya atau sapinya dan seterusnya, itu tidak boleh. Haram. Bagian dari najis ya. Ini yang ke-10. Yang berikutnya, hewan-hewan buas dagingnya itu najis ya, tidak boleh ya. Karena tadi alasannya mewarisi sifat. Fa innaha rijsun, dia najis, najasun. Ya. Itu bagian dari najis-najis yang dibahas dalam kitab fikih sunnah. Lalu kemudian pendapat tentang mani, sucikah dia atau najiskah dia? Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa pendapat jumhur dia menunjukkan najis dan tidak najis ya. Ada ulama madhab yang mengatakan najis, tapi dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka tidak mengatakan itu najis. Karena pernah terjadi di Rasulullah SAW, beliau ada bekas air mani, kemudian wudhu dan sholat. Dan ada sahabat disebutkan dalam hadis ini, Aisyah radhiyallahu taala anha, dia membersihkan, mengerik bekas air mani di pakaian Rasul. Lalu Rasul hanya berwudu, keluar untuk wudu dan sholat. Nah, jadi tidak najis, ada bekas-bekas air mani seperti itu. Maka air maninya pun ketika zatnya masih basah tidak najis. Ini ketetapan yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Innama huwa min babil ikhtiyar an-nadhafah. Ya. Dia menjaga kebersihannya. Lalu berikutnya pertanyaan, khamar. Nah, khamar ini menjadi najis atau tidak? Pendapat pertama, khamar ini najis. Ya, khamar najis. Kecuali ada catatan. Ketika dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Contoh yang dewasa ini kedokteran menggunakannya ya untuk bius. Karena memang di zaman dahulu pun khamar ini digunakan untuk pengobatan. Ketika luka terbuka menganga, diberikanlah khamar. Lalu baru dijahit. Nah, jadi lukanya dikasih khamar, memang perih, tapi habis itu mati rasa, baru dijahit. Ini yang dilakukan ketika peperangan biasanya. Ada langsung diobati dengan kai. Kai itu apa ibu, bapak? Sundutan besi panas. Nah, itu menutup luka langsung menutup luka. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mempraktekkannya dari Rasul ilmunya ya. Namun kai ini dilarang sebab tidak boleh asal praktek. Enggak boleh asal menggunakannya. Karena amat sangat bahaya jika tidak memiliki keilmuan. Dilarangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait kai lewat sabdanya ini karena dia ilmunya harus betul-betul kompeten. Tidak boleh asal-asalan ya. Dan itu untuk menutup luka
cepat sekali membaik. Kai, ya, pengobatan kai. Kalau tentang pengobatan sabda Nabi, asy-syifa'u fi tsalatin. Pengobatan itu 3 macam. Pertama, minum madu, syurbatul asal. Kemudian yang kedua, syurbatul mihjam, perlukaan saat bekam. Kemudian yang ketiga, kai wa ana anhabi. Tapi saya melarang kai itu. Melarang di sini adalah bukan pengharaman, tapi harus yang memiliki ilmu yang kompeten dalam mempraktekkan kai, sundutan sundutan besi panas. Dan sahabat dulu pakainya pedangnya sendiri. Pedangnya dibakar sampai merah. Ketika ada luka tebasan langsung ditempel. Ces. Rasanya gimana kira-kira? Panas, pol. Tapi langsung menutup luka dan luka itu membuat jaringan baru lagi. Nah, itu dia manfaatnya, mempercepat kesembuhan. Karena sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mereka berperang itu hari-hari. Kalau ada yang luka terus istirahat, pasukan berkurang. Nah, jadi mereka memakai keilmuan tersebut. Jadi khamar dia diantara manfaatnya untuk mematikan rasa. Maka untuk pengobatan ini diperbolehkan, ya. Namun ada yang berpendapat juga najis. Innamal khamru wal maisir wal ansabu azlam wal azlam rijsun, ya, rijsun, sebuah perbuatan dosa dan itu najis. Min amali syaitan, dan ini perbuatan syaitan juga. Fajtanibu, kita harus jauh-jauhi. Namun yang kita harus perhatikan hanya sesuai kebutuhan tadi, khamar, ya. Misalkan alkohol kalau bahasa sekarang itu kita pergunakan sewajarnya untuk membersihkan luka dan semacamnya saja, ya. Bukan untuk konsumsi. Pertanyaan, Ibu, Bapak punya tetangga nonis, ngasih ke ibu tempe goreng. Pertanyaannya pertama, diterima apa enggak? Terima betul? Diterima. Pertanyaan kedua, dimakan apa enggak? Tempe goreng dibuang. Tapi jangan kelihatan orangnya. Kenapa? Maaf, boleh jadi peralatan masaknya itu loh, ya, bekas minyak babi atau mungkin ada campuran khamar ketika masak, dan itu tidak disucikan dengan cara Islam yang benar, sehingga barang-barang itu tetap menjadi hukumnya najis. Gitu. Dikasihnya kita tempe goreng, zatnya halal, tapi cara ngolahnya haram. Bagaimana caranya? Tadi, ya, bekas-bekasnya. Maka pertanyaan kedua tadi, makan atau tidak? Jawabannya tidak. Kecuali ngasihnya apa? Kuina. Itu buatan pabrikan, ngasih ke kita, ya kita terima dan kita makan. Ya. Kalau ngasihnya bentuk masakan yang sudah diolah, ayam opor kah? Karena kita lebaran, terus tetangga sebelah yang nonis ini ngasih ke kita hidangan. Nah, hati-hati. Takut-takut kita makan itu malah ibadah kita tidak diterima. Ini bisik-bisik aja ya, tapi pakai mic ya, kedengeran. Tapi nggak apa-apa. Ini buat penjagaan kita. Yang penting hatinya tetap terjaga bahwa pemberiannya kita terima di situ. Habis itu ya udah. Atau kita kasih lagi ke tetangga kita yang nonis, nih ada tempe goreng, monggo. Nah, gitu ya. Ini terkait yang harus kita waspadai dari najis. Gitu ya. Darah juga sama. Kalau sedikit dia tidak najis, kalau banyak jadi zatnya awalnya najis. Cuma kalau sedikit dimaafkan, ya. Ma'fu anhu. Tapi ketika banyak, darah itu najis, darah yang mengucur ketika luka misalkan. Terlebih darah haid, darah manusia. Darah manusia.
Ini ada beberapa pendapat, tapi itu tadilah kita bersihkan. Begitu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair, ahsanal jaza wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari fikih tentang bersuci dengan mandi dan tayamum dan mengerti berbagai macam-macam najis kita pahami bersama, dan mudah-mudahan kita bisa memperhatikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jazakumullah khair, ahsanal jazaa, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Dikembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.